kuasa-Mu Kau nyatakan atas umat-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Kami rindu senantiasa tinggal dalam hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa. Haleluya. Kasih kuasa-Mu menyempurnakan umat. Haleluya. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau berikan buat kami. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kami. Ialah apa yang Kau persembahkan boleh menjadi rupa harum dalam kerajaan. Kini saatnya Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berbicara buat setiap kami, lawat setiap kami umat-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang hendak menaburkan benih firman-Mu. Kami percaya kuat kuasa-Mu boleh bekerja, sehingga benar firman-Mu meneguhkan, menguatkan, membangun setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya, amin. Waktu dan tempat kami serahkan pada hamba-Nya. Salam, Bapak-bapak. Dengar ya suara saya, Pak? Ya. Puji Tuhan, selamat malam. Dan hari ini kita bersyukur, kita dapat memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan, membesarkan namanya. Saudaraku, adalah hari yang sangat indah sekali bila kita diujikan, memuliakan Dia, dan mendengarkan firman-Nya. Saudara, malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, di mana sering hamba-hambanya menceritakan lewat kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Sekalipun itu sering dibawakan, tapi kita tidak bosan-bosannya saudara untuk menceritakan cerita yang luar biasa. Saudara, hari ini saya mengambil itu tema saudaraku, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya saudara. Saudaraku, kita percaya saudara, bangsa Israel ini adalah bangsa yang dikasihi Tuhan, dicintai oleh Tuhan, karena mereka adalah umat yang terpilih saudara. Sekalipun mereka adalah keras kepala, tapi Tuhan sangat menyintai, mengasihi mereka. Saudaraku, selama bangsa Israel ini berada dalam perbudakan, saudaraku, kurang lebih hampir 400 tahun ya. Nah, kita bawakan firman Tuhan ini di dalam Keluaran, saudaraku, pasal 13 ayat 1 sampai 16. Saudara nanti boleh dibaca di rumah, saudaraku. Kita terus belajar dan belajar, sebab lewat hikmat ini Tuhan
kita akan dibuat terpesona, saudara, dibuat terkagum oleh perbuatan tangan Tuhan yang sungguh luar biasa. Saudaraku, saya menceritakan kejadian yang melampau, saudara. Kejadian yang sangat terjadi pada tahun 1446 sebelum Masehi, dan itu ada kaitannya dengan keadaan zaman sekarang, walaupun itu berbeda tahun, saudara. Apa itu terjadi. Nah, saudara, ini suatu kejadian yang sangat penting dalam sejarah bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian. Sebab tidak ada satupun kejadian pada awal pertama terjadi yang telah dituliskan dalam sejarah bangsa Israel. Ini sungguh perbuatan tangan Tuhan yang sangat dahsyat. Siapa yang bisa berbuat hal semacam ini? Tidak ada satupun kecuali hal yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, bangsa ini berada dalam perbudakan selama 400 tahun lebih, saudara. Dan ini membuat bangsa ini sangat menderita, sangat sungguh sangat lama sekali di dalam kekuasaan bangsa Mesir. Tapi Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, saudaraku. Lewat Musa, Tuhan serahkan itu kepada Musa supaya Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena apa, saudaraku? Karena memang bangsa Israel ini dibuat oleh bangsa Mesir supaya saudaraku, dibuat untuk sibuk dan dijadikan budak selama berabad-abad, saudaraku. Nah, ini memang dijajah, saudaraku, dan tidak ada kesempatan untuk bisa hidup merdeka di tangan bangsa Mesir, saudaraku. Tapi karena Tuhan begitu menyintai, mengasihi, saudaraku, untuk bangsa ini bisa keluar, dan Musa disuruh untuk memimpin bangsa Israel, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Musa ini adalah suara nabi, saudara, untuk menyuarakan kepada pemimpin bangsa Mesir, yaitu Firaun, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Musa menyuarakan supaya umatnya dibebaskan dari tangan raja, saudara. Tapi oleh karena sangat ngotot, karena sudah lama bangsa Israel ini dipegang, ya, supaya tidak boleh kuat, saudara. Tidak mau, saudaraku, dengan cara apapun Musa berkata tidak mau, saudara. Karena dia sangat keenakan untuk menjadikan budak bangsa Israel ini, dijadikan budak, saudara. Tapi Musa begitu gigih, begitu melayani Tuhan dengan sungguh supaya umatnya bisa keluar dari bangsa. Nah, ini suara nabi, suara yang Tuhan pakai lewat Musa ini, saudara. Tapi kata saudaraku, bangsa Mesir ini keras kepala, saudara. Dia tidak mau berpindah, tapi puji Tuhan lewat Musa ini, karena raja ini tidak mau, saudaraku, akhirnya Tuhan menurunkan tulah-tulah yang terjadi dalam kehidupan raja Mesir ini, saudara. Kemudian diberi pula, saudara, sampai akhirnya pula yang ke-10, saudara. Itu membuat akhir raja Firaun ini memperbolehkan
bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudaraku, akhirnya dalam kejadian itu, saudaraku, bangsa Israel ini keluar, saudaraku. Tapi oleh karena anak sulung ini banyak yang mati, anak sulung bangsa Israel, bangsa Mesir ini banyak yang mati. Akhirnya apa, saudaraku? Akhirnya tidak terima, saudaraku. Tetap menghalang-halangi lagi, saudaraku. Sekalipun bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, raja ini dapat menghalang-halangi bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Saudaraku, dalam kejadian itu, saudaraku, sebelum bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, sempat Musa ini memberikan tahu kepada Israel, kepada Israel supaya memperingati Paskah, saudara. Nah, Paskah dalam arti kejadian 40 itu adalah memperingati bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Nah, itu, saudara. Nah, kalau kita berbeda, kalau kita merayakan Paskah untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau zaman dulu Musa keluar dari tanah Mesir bersama bangsa Israel, itu tujuannya apa? Memperingati kebebasan bangsa Israel keluar dari tanah itu. Perbedaan antara kita dengan bangsa Israel. Nah, sampai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Raja Firaun menghalang-halangi dan mengejar juga. Tapi puji Tuhan, apa yang diperbuat oleh bangsa Mesir ini, Raja Firaun menghalang-halangi sampai Tuhan membuatkan mujizat kepada Musa supaya mengetuk tongkat, ya, karena di hadapan bangsa Israel itu laut, kanan kiri bukit, tidak ada jalan keluar. Mereka kembali otomatis dia akan dibunuh. Puji Tuhan, tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Akhirnya Tuhan menyuruh Musa untuk menatap batu yang ada di depan itu. Kemudian dengan kuasa Allah sehingga angin dari timur itu menghantam keras air laut, sehingga air laut itu terbelah menjadi terbelah, sehingga di tengah-tengah daratan itu, di tengah-tengah laut itu menjadi kering. Akhirnya bangsa Israel bisa pergi, saudara, meneruskan perjalanannya, sekalipun pada waktu itu dikejar oleh bangsa Mesir. Dan puji Tuhan, saudaraku, dari angka orang-orang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu jumlahnya kurang lebih hampir 600.000 orang. Sebenarnya yang keluar itu di jumlah kurang lebih hampir 2 juta, saudaraku. Ya, yang 600 itu hanya orang laki-laki, belum anak-anak dan perempuan. Kalau di jumlah total kurang lebih hampir 2 juta. Dan begitu banyak sekali bangsa Israel ini melewati lautan. Tapi puji Tuhan sampai akhirnya Tuhan menuntun keluar dari tanah Mesir, ya, selalu. Dan akhirnya pasukan dari Mesir mengejarnya sehingga tangan Tuhan bekerja dan air laut itu dikembalikan lagi sampai akhirnya orang-orang pasukan Mesir mati di dalam ombak yang keras itu, saudara. Dan puji Tuhan, saudara, itulah sejarah yang sangat luar biasa yang terjadi saat itu, saudara. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Ini menceritakan bahwa bangsa Israel itu di-lockdown Tuhan, saudara. Karena apa? Karena bangsa Israel dipisahkan oleh sistem kejahatan bangsa Mesir, saudara.
Kalau tidak, selamanya bangsa Israel ini akan dijajah, menjadi orang terjajah dan tidak ada kebebasan lagi. Maka Tuhan punya kerinduan untuk merubah umatnya menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dia harus keluar. Dan Tuhan akan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang sungguh diberkati seperti bintang di langit. Bangsa Israel didokter, saudaraku. Sekalipun Raja Mesir tidak menerima apa yang disuarakan oleh Musa karena kebodohan dari raja ini, sehingga akhirnya anak-anak sulung bangsa Mesir meninggal, diberi wabah penyakit, saudaraku, dan akhirnya membuat mereka tidak sadar, saudaraku. Terus dia mengejar, dan sampai pada akhirnya mereka banyak yang meninggal, dan banyak pasukan-pasukan beribu-ribu, berjuta-juta meninggal. Karena apa? Karena kebodohan, saudara. Karena tidak mengerti firman Tuhan, karena tidak mengerti suara Nabi, saudara. Nah, saudara, demikian pada hari ini, saudaraku. Kalau dulu Raja Fir'aun, Tuhan mengadakan penghakiman buat mereka semua. Tapi tidak mereka sadar. Demikian pada zaman sekarang, saudaraku. Di zaman modern ini, Tuhan juga mengadakan penghakiman buat dunia ini, seluruh dunia, saudaraku. Baik terlebih bangsa Amerika, bangsa Cina, saudaraku. Dan seluruhnya, Indonesia juga kena, saudaraku. Tuhan mengadakan penghakiman. Tapi Tuhan akan pertama-tama menghakimi umatnya yang telah harus pertama kali dihakimi, saudara. Kenapa? Tuhan punya rencana buat kita semua. Kenapa yang terjadi? Virus ini terjadi di dunia ini, bahkan di Indonesia. Kenapa itu terjadi? Karena Tuhan akan menghakimi kita semua. Gerejanya dan seolah mencabut fondasi yang sudah ada, saudara. Dan kita merasa terkaget-kaget, kenapa ini terjadi, saudara? Karena Allah punya rencana. Dia tahu kedatangan dia sudah dekat. Dan dia tidak mau sistem dunia itu menguasai kita, menguasai bangsa kita, menguasai bangsa-bangsa di seluruh dunia. Makanya Tuhan memberikan penghakiman itu kepada mereka semua dan kepada kita semua. Gembala belum tentu benar, saudaraku. Saya juga belum tentu benar. Sebagai pekerja Tuhan, saya manusia. Saya juga bersalah. Gembala juga bisa bersalah. Pemimpin bangsa juga bisa bersalah, saudaraku. Dan mulai hari ini, jangan sampai sistem Babilonia, sistem yang ada di Mesir, itu terjadi dalam kehidupan kita. Ini adalah cara Tuhan yang baik buat kita semua, gerejanya. Dan Tuhan melockdown dunia ini dengan wabah virus. Virus ini bukan musuh kita, karena itu terjadi. Tuhan menghakimi kita karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin rumah tangga, gembala-gembala yang ada, saudara. Dan saya nggak mengatakan gereja kita salah, saudara, gembala kita salah. Tapi kadang kita disibukkan oleh sistem dunia ini. Sehingga kita mengerjakan kayaknya rutinitas, saudara. Saya sendiri karena saya sebagai orang tua kadang-kadang saya sibuk bekerja, sibuk melayani Tuhan, sehingga kita nggak menghiraukan anak-anak kita kemana kita nggak tahu, anak-anak kita berbuat apa kita nggak tahu, saudara. Kita sibuk dengan pelayanan di dalam gereja. Belum tentu apa yang kita kerjakan ini Tuhan mau.
belum tentu gereja kerjakan itu Tuhan mau. Apa yang menjadi kemauan Tuhan itu kita nggak tahu, saudara. Dan ini sedang terjadi di bumi ini, saudara. Virus terjadi. Dan tidak sama dengan apa yang terjadi di zaman Mesir, saudara. Zaman bangsa Israel keluar. Nah, hari ini Tuhan mulai pisahkan kita. Tuhan mulai menampi kita supaya kita berbeda dengan yang lain, saudara. Dan Tuhan sedang mempercayakan kepada bapak-bapak. Dan kita tidak lagi kita menutup telinga kita, saudaraku, untuk mungkin gembala-gembala yang ada di luar sana. Belajar supaya kita mulai dipercaya Tuhan untuk memimpin pada keluarga kita masing-masing. Karena Tuhan memulai gerejanya pertama-tama dari keluarga. Orang lain dipercaya. Zaman Nuh, Tuhan lockdown lewat air bah. Tuhan pisahkan Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan pisahkan Abraham dengan keluarganya Lot dengan kejahatan-kejahatan orang yang ada di luar sana. Demikian kita. Tuhan akan pisahkan kita. Tuhan akan bersihkan kita. Dan saya tidak menyalahkan gereja-gereja yang telah salah di dalam jalannya Tuhan. Mungkin sedikit-sedikit melenceng. Dan saya lihat sendiri, saudaraku, banyak gembala-gembala yang jatuh. Banyak hamba-hamba Tuhan yang hancur rumah tangga. Saya lihat sendiri, saudaraku. Itu bukan di gereja Berani, saudaraku. Tapi waktu saya pertama, saya ikut itu sekarang sudah karu-karuan, saudaraku. Nah, sekarang ini Tuhan sudah cabut dasar fondasi gereja-gereja Tuhan. Ini akan terjadi sesuatu yang kita tidak mengerti, tapi saya percaya bahwa waktunya sudah dekat. Tuhan akan mempercayakan kita sebagai bapak-bapak untuk kembali kepada gereja mula-mula, yaitu memimpin keluarga kita masing-masing. Tuhan percayakan itu. Saudara, dan Tuhan memberikan suara nabi itu pada kita. Bukan suara nabi itu berasal dari orang-orang tanda kutip, orang-orang yang terkenal, selebritis atau rasul nabi, orang-orang yang terkenal. Tidak, saudaraku. Gereja kita ini, kalau kita menyadari, saudaraku, kalau kita melihat secara rohani, Tuhan itu sudah kirimkan nabinya. Suara nabi itu kita percaya gembala, saudaraku, dan kita percaya penginjil, kita percaya pengajar, saudaraku, dan nabi dan rasul. Kita boleh menghormati gembala kita, tapi Tuhan mengirimkan nabi, saudaraku, bukan dari orang-orang yang kita kenal, tapi justru orang-orang yang tidak terkenal, saudara, orang-orang biasa. Dan Tuhan pakai itu, saudaraku. Siapa orangnya, saudaraku? Ya. Kadang kita tidak percaya sopo kon, ya. Ini orang Jawa, ya. Orang Jawa kan seperti itu ngomongnya. Sopo kon. Ngomong nggak bisa apa-apa, kok bisa ngomong seperti itu. Kadang seperti itu, saudaraku. Kadang kita meragukan. Tapi itulah Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan memakai bukan orang-orang yang seperti Musa, seperti Harun, seperti Yusuf. Tapi Tuhan pakai mereka-mereka yang tidak dikenal, saudaraku. Tapi itu terjadi zaman sekarang. Terjadi di sekitar kita, saudaraku. Saudaraku boleh menghormati gembala. Tapi kita harus percaya bahwa nabi di akhir zaman itu harus sudah suruh mereka untuk ada di sekitar kita, saudaraku. Tapi kita nggak memahami itu. Saya sendiri kadang-kadang ragu-ragu, benar apa enggak ya? Tapi itu sedang terjadi, saudaraku. Saya percaya bahwa Tuhan sudah kirim nabi-nabinya di akhir zaman. Itu tidak dihapuskan di seluruh muka bumi. Itu terjadi. Di gereja masing-masing itu ada penjaganya, saudaraku. Siapa? Ya, para nabi-nabi yang Tuhan pilih. Mungkin
Saudaraku, saya percaya saudara tahu, ya, saudara mendengar itu, saudara. Nah, kalau kita percaya gembala, tapi kita tidak percaya suara kenabian, saudara, itu sama saja kita itu seperti orang yang tidak percaya. Nah, kalau zaman dulu waktu Raja Mesir dibilangi oleh Musa seperti babi, suatu raja itu seperti babi dan dikasih dikasih mutiara, dan tidak percuma, saudara, percuma diberikan kepada babi. Nah, mutiara ini menggambarkan firman Tuhan, saudara, menggambarkan firman Tuhan. Demikian kita menghormati gembala kita, oke, tapi kita juga menghormati nabi yang Tuhan percayakan di akhir zaman ini. Dan orangnya kadang-kadang bukan dari orang-orang yang kita kenal, tapi orang-orang biasa, mungkin dari ibu rumah tangga, mungkin dari anak-anak, dari orang-orang muda. Tuhan pakai itu, saudara. Mari saya, Bapak Ibu, Bapak percaya, kita belajar untuk mendengarkan suara kenabian ini. Nah, saudara, memang di akhir zaman ini kita sedang kerjakan sesuatu yang sangat luar biasa buat kita semua, ya, supaya jangan sampai nasib kita itu sama seperti orang-orang Mesir, seperti raja Mesir, saudara. Dan mereka mati karena kebodohannya, seperti babi yang tidak mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Boleh kita percaya kepada gembala kita, dan kita juga percaya kepada suara kenabian, pengajar, ya, saudaraku, rasul, dan tadi saya katakan nabi. Ya, saudaraku, saya bersyukur, saya mulai belajar, saudaraku. Saya mulai belajar untuk mengerti firman-Nya. Saya tahu bahwa di gereja kita, di sekitar kita, Tuhan sedang memakai mereka-mereka orang yang tidak dikenal untuk menyuarakan suara kenabian. Supaya apa? Gerejanya ini menjadi gereja yang dewasa, menjadi gereja yang sempurna. Siapa orangnya itu, saudaraku? Kita nggak perlu sebutkan, saudaraku. Tapi mari kita bawa dalam doa. Ya, kita bawa dalam doa supaya mereka dikuatkan. Saya juga merasa berdosa, saudaraku. Kadang-kadang saya meragukan dia. Silakan, saudaraku, terima suara kenabian itu. Jangan sampai ditolak. Kalau kita terima, kita akan selamat, saudaraku. Tapi kalau kita menolak, maka nasib kita sama dengan apa yang dikerjakan oleh bangsa Mesir, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku, malam hari ini sekalipun firman Tuhan ini sangat keras, saudaraku, tapi firman Tuhan ini bukan untuk saudara saja, untuk saya. Saya kapan hari, saya sangat berhari-hari, saya sedih, saudaraku. Kadang-kadang kok seperti ini, ya, kenapa ini terjadi? Tapi saya minta ampun sama Tuhan. Saya belajar percaya dengan suara kenabian itu. Karena saya tetap percaya dengan gembala, saya tetap menghormati bapak-bapak gembala yang ada di gereja kita. Dan saya juga hormati orang-orang yang dipilih Tuhan memberikan suara kenabian seperti Musa di akhir zaman ini. Dan Tuhan punya tujuan supaya kita apa? Supaya kita dapat mengerti rencana Tuhan di depan. Waktu kita sudah dalam keadaan darurat, makanya Tuhan memberikan pesan ini kepada kita. Pesan darurat ini supaya kita mengerti rencana dan kehendaknya. Saya minta maaf, saudaraku, mungkin hari ini saya ngomong ini terlalu keras, terlalu kasar, saudaraku. Saya minta maaf, ya. Ini memang perlu untuk kebaikan saya, perlu untuk kebaikan Bapak Ibu, supaya kita menyadari bahwa rancangan Tuhan ini rancangan sungguh luar biasa buat kita semua. Dan saya minta ampun sama Tuhan, saya menangis, Tuhan ampuni saya. Kadang lewat pikiran yang terlalu sibuk ini membuat saya tidak mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Tapi saya percaya lewat kita hidup menyembah Tuhan, kita merendahkan hati kita,
minta ampun sama Tuhan apa yang sudah terjadi hari-hari yang kita alami. Ya, itulah saudaraku apa yang sudah saya saksikan dan apa yang sudah saya dengarkan lewat apa yang sudah terjadi sekarang ini. Bila kita dilewatkan dari segala mara bahaya yang ada. Ini kita sudah masuk masa penampilan, masuk masa kesukaran yang besar. Dan kalau kita nggak dengar akan firman Tuhan, apa yang terjadi suatu. Kita sama-sama orang lemah, orang-orang yang sangat perlu pertolongan bimbingan Tuhan di hari-hari ini. Ya saudaraku, terima kasih dan akhirnya saudaraku kita akan baca di dalam Keluaran pasal 13 ayat 1 sampai 16 saudaraku. Kita baca ayat yang terakhir ya saudara, ayat 16. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Ya. Demikian saudaraku, Tuhan akan membawa kita keluar dari segala apa yang terjadi di dunia ini. Yang penuh dengan wabah virus. Ya. Tapi saya percaya, terutama benar Pak Yohanes bilang harus selalu mengadakan perjamuan Paskah, saudara. Istilahnya perjamuan sakramen ya. Maka tidak ada salahnya kalau saudara setiap hari mengadakan sakramen perjamuan suci kepada keluarga kita, anak-anak kita. Setiap hari tidak apa-apa, saudara. Supaya apa? Supaya itu sebagai tanda kita mempersembahkan, kalau dulu bangsa Israel mempersembahkan domba dan darah itu dibersihkan ya, ke pintu supaya selamat dari virus untuk anak sulung bangsa Mesir mati, tapi bangsa Israel tidak mati, bangsa Israel dibebaskan ya. Demikian kita, virus sudah terjadi melanda kemana-mana, tapi kita memperingati perjamuan kudus sakramen lewat keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita melakukan ini, saudara. Selama virus ini masih ada, supaya apa? Kita dilepaskan dari apa yang terjadi sekarang ini. Saudara, puji Tuhan, apa yang sudah saya beritakan menggunakan lama, saya minta maaf sebelumnya Bapak Ibu, dan mungkin suara saya terlalu karu-karuan ya, ya, tidak ada silsilahnya, tapi saya terus belajar ya. Sekalipun mungkin omongan saya seperti ini, hati saya ini tidak seperti itu, saudara. Maaf sebelumnya ya, maaf. Bapak Ibu, mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang di surga. Saya bersyukur Tuhan, malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu ya Tuhan, supaya kami lebih mengerti, lebih menjadi umat-Mu yang dewasa. Engkau mengajar kami terus, dan Engkau membawa kami menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Lewat kejadian sekarang ini, kita nggak bisa kemana-mana, tapi tujuan Tuhan sangat baik dan luar biasa agar kami bersama anak-anak dan istri mengadakan satu ibadah keluarga sakramen berjamaah suci ya Tuhan. Terima kasih Bapak atas apa yang sudah terjadi semuanya ini. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kita yang indah. Mungkin apa yang saya katakan tidak jelas, kita bisa dimengerti. Saya percaya bahwa Roh Kudus-Mu boleh membuat kami menjadi mengerti, supaya kami paham kepada jawatan yang Tuhan berikan kepada gereja-Mu di bumi ini. Berkati Tuhan Gembala, berkati para pengajar, berkati penginjil, berkati para nabi, berkati rasul Tuhan. Mereka adalah kelima jawatan yang Tuhan tetap memberkati mereka lewat pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami sungguh minta ampun Bapak atas apa
apa yang sudah kami lakukan. Mungkin saya pernah meragukan lewat suara kenabian, lewat orang-orang yang Tuhan pilih untuk datang, oh haleluya, menjaga gereja lokal. Tuhan ampuni saya, Bapak, ampuni hamba-hambamu, dan biarlah supaya kami tidak, nasib ini tidak sama seperti bangsa Mesir, seperti Raja Firaun, Tuhan, tapi biarlah kami dilewatkan dari semuanya itu. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Bila Roh Kudus itu tetap bekerja, sekalipun apa yang sudah dibawakan ini jauh daripada tidak kami mengerti, tapi saya percaya bahwa maksud Tuhan sangat indah buat kami semua. Terima kasih bahwa Tuhan, kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan doa kami, Bapak. Haleluya. Amin. Kami serahkan Pak Yohanes.